Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, jurusan Akuntansi Perpajakan, dan kali ini kami akan membawakan materi pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan, yang mana materinya adalah perubahan keanggotaan pada persekutuan. Perkenalkan, saya Syifa Salsabila dari anggota kelompok 1 yang akan membawakan materi sebagai berikut. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu firma. Firma merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh dua orang atau lebih, di mana masing-masing anggotanya disebut sebagai sekutu. Semua sekutu memiliki tanggung jawab bersama terhadap kegiatan usaha firma, baik dalam hal pengelolaan, keuntungan, maupun resiko kerugian. Karena itu, perubahan dalam keanggotaan sekutu bisa berdampak besar pada keberlangsungan firma. Nah, perubahan keanggotaan ini bisa terjadi karena dua hal utama. Yang pertama, karena adanya pengunduran diri dari sekutu lama. Dan yang kedua, karena adanya penambahan sekutu baru. Ketika ada sekutu baru yang bergabung, otomatis modal utama dalam firma juga akan bertambah. Hal ini disebabkan karena anggota baru biasanya ikut menyetorkan modal tambahan untuk memperkuat posisi keuangan firma. Namun, proses penambahan sekutu baru tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Regulasi persekutuan mensyaratkan bahwa penambahan anggota baru harus melalui persetujuan dari sekutu lama terlebih dahulu. Artinya, seluruh anggota yang sudah ada harus sepakat untuk menerima anggota baru tersebut. Setelah disetujui, hal ini juga perlu diumumkan kepada publik, supaya pihak ketiga atau mitra bisnis yang bekerja sama dengan firma mengetahui bahwa ada perubahan dalam struktur keanggotaan. Hal ini adalah hal penting agar tidak terjadi kesalahpahaman atau masalah hukum di kemudian hari. Misalnya nih dalam hal perjanjian atau misalnya tanggung jawab utama dari firma itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana proses masuknya anggota baru ke dalam firma yang sudah berjalan. Masuknya anggota persekutuan baru ini bisa dicatat dengan dua alternatif. Yang pertama, alternatifnya adalah ketika anggota baru bergabung dengan cara membeli hak-hak anggota lama. Dalam hal ini, anggota baru tidak langsung menyetorkan modal baru ke dalam firma, tetapi membeli bagian atau porsi kepemilikan dari salah satu sekutu lama. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah transaksi antar sekutu, bukan antara anggota baru dengan firma itu sendiri. Sebagai contohnya, misalnya dalam suatu firma ada 3 sekutu, A, B, dan C. Jika A ingin keluar dari firma dan menjual sebagiannya, maka anggota baru, misalnya D, bisa membeli hak kepemilikan dari A. Setelah transaksi itu terjadi, maka D resmi menjadi anggota baru menggantikan posisi A, sementara struktur modal firma tetap sama seperti sebelumnya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan antar anggota, serta memastikan bahwa kegiatan bisnis firma tetap berjalan lancar tanpa ada konflik atau ketidaksepakatan di kemudian hari. Selain itu, dengan diumumkannya perubahan keanggotaan kepada publik, pihak luar seperti investor, kreditor, maupun mitra kerja bisa tetap merasa aman dan percaya terhadap stabilitas firma tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi 1. Di situ bisa dilihat ada laporan posisi keuangan untuk periode tahun 2019 dari PT Firma Forever. Nah, aktiva lancar bisa dilihat ada kas senilai 9 juta rupiah, piutang 6 juta rupiah, persediaan barang dagang 3 juta, dan perlengkapan 38 juta. Maka total aktiva lancarnya ada 56 juta. Selanjutnya ada aktiva tetap, bangunan 50 juta,
akumulasi penyusutan bangunan itu ada di 6 juta, itu dalam bentuk kredit. Lalu total aktiva tetap 44 juta, maka jumlah aktivanya adalah 100 juta. Selanjutnya ada hutang lancar, hutang dagang ada 5 juta, ada modal dari X 25 juta, modal dari Y 30 juta, modal dari Z 40 juta. Maka jumlah hutang dan modalnya ada 100 juta rupiah. Itu seimbang ya. Nah, pembagian laba rugi antar sekutu lama adalah sebagai berikut. Tuan X, Y, dan Z masing-masing menaruh modal sebesar 25%, 35%, dan 40%. Tuan V bergabung ke dalam firma Forever dengan membeli 100% modal Tuan X seharga 26 juta rupiah dan membeli modal Tuan Z 10% dengan harga 3.500.000 serta membeli modal Tuan Y 20% dengan harga 8 juta rupiah. Jurnal bergabungnya Tuan V ke dalam firma di debit modal X 100% dikali 25 juta rupiah. Selanjutnya ada di debit juga modal Y 20% dikali 30 juta rupiah 6 juta. Lalu ada modal Z 10% dikali 40 juta sama dengan 4 juta rupiah. Dan di kredit masuk modal Mr. V atau Tuan V itu 35 juta rupiah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembelian modal sekutu. Dalam suatu firma atau persekutuan, pembelian modal oleh suatu sekutu baru tidak mempengaruhi total aset maupun utang perusahaan. Artinya, posisi keuangan firma secara keseluruhan tetap sama. Namun yang terpengaruh adalah struktur kepemilikan modal antar sekutu. Ketika sekutu baru membeli sebagian modal dari sekutu lama, modal sekutu lama berkurang karena sebagian hak kepemilikannya dijual kepada sekutu baru. Sekutu baru memperoleh bagian modal sesuai dengan jumlah modal yang dibelinya. Perubahan ini juga berdampak pada pembagian laba dan rugi. Karena proporsi kepemilikan masing-masing sekutu berubah, sekutu lama dan sekutu baru akan mendapatkan pembagian laba atau rugi berdasarkan dari persentase modal yang mereka miliki setelah transaksi. Kontribusi sekutu baru dalam firma bisa berasal dari dua sumber. Yang pertama, pembelian bagian modal sekutu lama, yaitu sekutu baru yang membeli sebagian hak kepemilikan dari anggota lama. Dan yang kedua, pembagian laba atau rugi yang nantinya didapat dari hasil operasional firma setelah sekutu baru resmi bergabung. Dengan kata lain, pembelian modal oleh sekutu baru tidak menambah total kekayaan firma, tetapi mengubah distribusi kepemilikan modal dan pembagian hasil usaha di antara para sekutu. Teman-teman, perkenalkan nama saya Monika Cynthia Sari dari kelas 05 SAKM 001. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi pertemuan 3. Di sini ada komposisi modal firma bergabung. Sekutu V itu sebesar 35 juta. Sekutu Y 30 juta dikurang 6 juta hasilnya 24 juta. Sekutu Z 40 juta dikurang sama 4 juta hasilnya 36 juta. Jadi jumlah modal firma sebesar 95 juta. Ada pembagian laba rugi setelah sekutu V bergabung. Laba sekutu V itu 36%, sekutu X 100%, 100% dikali 25% hasilnya 25%. Sekutu Y 20% dikali 35% hasilnya 7%. Sekutu Z 10% dikali 40% hasilnya 4%. Jadi pembagian laba sekutu V itu 36%. Maka jumlah modalnya itu sebelum masuk Tuan V, Tuan X itu 25 juta, Tuan Y itu 30 juta, Tuan Z itu 40 juta. Setelah masuk Tuan V, Tuan X itu 0, Tuan Y itu 24 juta, Tuan Z itu 36 juta, dan Tuan V itu 35 juta. Pembagian labanya itu sebelum masuk Tuan V itu Tuan X mendapatkan 25%. Setelah masuk Tuan V itu kosong,
Dan Tuan Y itu mendapat sebelumnya 35%, setelah masuk Tuan V 28%. Tuan Z itu sebelum masuk 40% dan setelah masuk 36%. Dan Tuan V sebelum masuk itu kosong dan setelah masuk 36%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ilustrasi 2. Di sini ada struktur modal firma ABC. Modalnya terdiri dari modal Amir senilai 8 juta rupiah, modal Budinya 10 juta rupiah, dan modal Cayo sebesar 12 juta rupiah. Dan untuk pembagian laba rugi itu ada perbandingan persentase. Di sini Andi berbanding Budi berbanding Cayo, yaitu sebesar 20%, 35%, dan 45%. Dan Tuan Dedi bergabung dengan investasi menyetor kas sebesar 9.600.000. Nah, maka yang pertama, investasi Tuan Dedi diakui sebesar setoran Tuan Dedi yang diakui senilai 9.600.000. Maka jurnalnya di sini di pencatatan persekutuan mengakui penambahan kas dan modal dari Tuan Dodi sebesar 9.600.000. Begitu pula modal Tuan Dodi juga bertambah di kredit sebesar 9.600.000. Nah, di sini disepakati bagian labanya Tuan Dedi itu sebesar 20%. Tadi sudah dibagikan di awal untuk labanya Tuan Dedi senilai 20% dari laba yang didapatkan persekutuan. Dalam hal ini adalah persekutuan dari firma tersebut. Maka bagian laba atau rugi untuk sekutu lama akan menjadi 100% dikurangi 20%, yang mana merupakan bagian dari labanya Tuan Dedi, dan mendapatkan sehingga laba persekutuan firma ini senilai tertinggal 80%, dan sehingga diperoleh pada sekutunya sebagai berikut. Sini ada tabel yang mana di sini nama sekutu ya, ada 4, terdiri dari Tuan Amir, ada Tuan Budi, Tuan Cayo, dan juga Tuan Dedi. Dan untuk hak atas laba ya sebelum masuknya Tuan Dedi, dan ada dua haknya, hak sebelum masuk Tuan Dedi dan hak setelah Tuan Dedinya masuk. Hak sebelum masuk Tuan Dedi itu 20% untuk Tuan Amir dan 35% untuk Tuan Budi. Sedangkan Tuan Cayo 45%, sehingga kalau ditotalkan sebesar 100%. Di sini hak pemilikan laba paling besar itu persentasenya ada di Tuan Cayo. Kedua di Tuan Budi, dan yang terakhir Tuan Amir, yaitu senilai 20%. Dan setelah masuknya Tuan Dedi, di sini ada perubahan struktur kepemilikan dari laba tersebut, sehingga tadinya setelah berkurang 20% penambahan punya Tuan Dedi yang masuk sebagai sekutu baru dikali dengan 20% kepemilikan lamanya menghasilkan 16% untuk si Tuan Amir. Dalam hal ini yang tadinya 20%, setelah masuknya Tuan Dedi kepemilikan dia menjadi 16%, didapat dari 80% dikali 20% gitu. Jadi berkurang kepemilikannya sebesar 4%. Tentu akan menambah kepemilikan dari Tuan Dedi sebagai persekutuan baru. Sebagai sekutu baru maksudnya. Berikut Tuan Budi. Yang tadi sebelum masuk Tuan Dedi, dia senilai 35% kepemilikan labanya. Tapi setelah masuknya Tuan Dedi, di sini menjadi 28%. Kepemilikan berkurang sebesar kalau ditambahin sebesar 5%. Sebesar 7% berkurangnya, di mana di sini
8% dikali 35%, 80% dikali 35% menghasilkan 28%. Nah, selanjutnya untuk Tuan Cahyo. Tuan Cahyo ini seperti kita ketahui dari awal dia sudah merupakan kepemilikan dengan persentase tertinggi sebesar 45%. Tapi setelah masuknya Tuan Dedi tentu akan mengurangi juga persentase kepemilikan dia. Di sini menjadi berkurang 9%, yang mana dari 80% kita kali dengan 45%, menghasilkan 36%. Nah, sehingga sisa dari kepemilikan yang ada sebesar 20%, yang mana 20% itu terdiri dari penjumlahan akumulasi atau dalam hal ini kumulatif dari Tuan Amir, Tuan Budi, Tuan Cahyo setelah ada masuknya Tuan Dedi, yaitu totalnya itu sebesar 80%, dan tersisa 20% untuk Tuan Dedi totalnya, sehingga sama-sama di akhir 100% modal untuk pembagian laba dari kepemilikan anggota sekutu sebelum dan setelah masuknya Tuan Dedi. Saya pikir sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Terima kasih.